Hakim Artijo merupakan sosok yang tidak pernah kompromi dari pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel Ruang Hukum. Dan pada kesempatan kali ini, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu dimudahkan segala aktivitas teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, baru-baru ini publik diyakinkan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Wahyu Imam Santoso, di mana memberikan hukuman mati kepada Ferdy Sambo, seorang polisi pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Hal tersebut meyakinkan publik kembali kepada sosok hakim yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, saya ingin mengulas kembali ada 3 tokoh hakim di Mahkamah Agung yang dianggap berani, jujur, dan tentunya ditakuti oleh para mafia-mafia peradilan dan terkhusus kepada koruptor-koruptor kelas kakap di negeri ini. Nah, hakim yang pertama yakni Prof. Bismar Siregar. Bismar Siregar merupakan profesor hukum yang lahir di Tapanuli Selatan pada tanggal 15 September 1928. Bismar Siregar merupakan alumni dari Universitas Indonesia dan kemudian ia menjadi hakim dan ditunjuk menjadi hakim pada masa pemerintahan Soeharto, yakni pada masa Orde Baru. Prof. Bismar memulai karir sebagai hakim pada tahun 1961 di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Dilansir dari situs Mahkamah Agung, Prof. Bismar merupakan seseorang yang tegas dalam mengetuk palu, terutama tiada ampun bagi mereka yang melanggar suatu kejahatan pemerkosaan atau kejahatan bagi penyelundup pengedaran ganja. Ia selalu menjunjung tinggi asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat. Ia bahkan menomorsatukan hukum iman dan Pancasila sebagai sumber filsafat hukum dalam memutus suatu perkara. Sedangkan baginya hukum formal dinomorduakan. Menurut Ketua Mahkamah Agung Arifin Tumpak, Bismar merupakan hakim yang religius dan progresif dan juga banyak menyumbangkan ide-ide pembaharuan peradilan. Dan menurut Prof. Sacipto Harjo, Prof. Bismar merupakan seseorang yang selalu bertanya kepada hati nuraninya ketika ingin memutuskan suatu perkara di persidangan. Tidak hanya hati nurani dan undang-undang, Prof. Bismar juga melihat dari sisi agama dari seorang terdakwa atau terpidana yang dituntut di muka persidangan. Bismar yang dijuluki si pendekar hukum itu telah tutup usia di usia 84 tahun. Hakim Agung yang kedua yang merupakan hakim yang jujur dan tegas yakni Hakim Agung Adi Andojo. Dilansir dari Kompas ID, Adi Andojo sebagai salah satu teladan dan penegak hukum dan keadilan di Indonesia. Sebab Adi Andojo dipandang sebagai sosok hakim yang jujur, tegas, dan konsisten. Integritas Adi Andojo tidak hanya tampak di muka persidangan. Hakim Adi Andojo juga tegas dan konsisten dalam sikapnya ketika terjadi permasalahan di Mahkamah Agung. Dalam biografinya ketika menjadi hakim pada tahun 2017, Adi Andojo menuliskan usahanya untuk memberantas kolusi di Mahkamah Agung bukan sekedar mencari popularitas murahan. Sebaliknya, tindakan tersebut untuk mencegah agar bobroknya di Mahkamah Agung tidak semakin membusuk. Bukan hanya di ruang sidang, Hakim Adi Andojo juga menerapkan hal tersebut dalam lingkup keluarganya, di mana mobil dinas yang diberikan kepadanya hanya untuk dipakai keperluan dinas dan tidak untuk keperluan urusan keluarga. Hakim yang ketiga adalah hakim yang paling ditakuti oleh koruptor, yakni Hakim Artijo Alkostar. Banyak orang yang menilai Hakim Artijo merupakan sosok hakim yang ideal di Indonesia. Hakim Artijo merupakan mantan pengacara yang bergerak di lembaga bantuan hukum, di mana komitmennya dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa sangat tinggi. Selama kiprahnya menjadi Hakim Agung, Hakim Artijo justru memperberat vonis sejumlah koruptor di tingkat kasasi. Ia juga disebut sebagai algojo koruptor, namun menurutnya hal tersebut sebagai bentuk konsisten dengan aturan hukum yang berlaku, di mana Hakim Artijo memutus hal tersebut berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hakim Artijo merupakan sosok yang tidak pernah kompromi dari pihak manapun. Bahkan Hakim Artijo dalam beberapa tahun tidak pernah mendapatkan kendaraan dinas dan rumah dinas. Dan gaya hidup Hakim Artijo tidak lebih besar dari gaji yang diperoleh dari negara. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi 3 hakim yang menjadi teladan dan menjadi panutan hingga saat ini. Semoga kedepannya muncul kembali hakim-hakim yang menjadi panutan, baik di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi, maupun terkhusus di Mahkamah Agung. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.